Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, saya Nuryanti Tahir, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 20 Makassar. Di video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pada kenyataannya, masih banyak guru yang belum memahami dengan baik tentang apa dan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Bahkan di kalangan guru, terdapat miskonsepsi tentang pembelajaran berdiferensiasi, sehingga pada akhirnya mereka enggan menerapkan di kelas. Miskonsepsi tentang pembelajaran berdiferensiasi diantaranya, guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 murid. Guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lain. Guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Miskonsepsi yang lain adalah guru harus memberikan tugas yang berbeda kepada setiap anak. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru secara proaktif merencanakan berbagai pendekatan terhadap apa yang perlu diperbaiki murid, bagaimana mereka akan mempelajarinya, dan bagaimana mereka akan menunjukkan apa yang telah mereka kuasai untuk meningkatkan kemampuan bahwa setiap murid akan belajar sebanyak mungkin dan seefisien mungkin. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran dengan jelas sesuai dengan KD dan indikator. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen awal dan pemetaan kebutuhan murid. Selanjutnya, menciptakan suasana kelas yang berbudaya positif dalam proses pembelajaran. Yang kelima, melaksanakan penilaian yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, melaksanakan refleksi secara rutin akan proses pembelajaran beserta dengan tindak lanjutnya. Menurut Tomlinson, kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar berhubungan dengan kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Minat belajar berhubungan dengan kecenderungan atau ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas atas dorongan dari dalam diri. Minat adalah salah satu motivator utama bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana murid sebagai individu paling baik belajar. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, di antaranya preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, dan juga preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, di antaranya mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, berdiskusi dengan orang tua atau guru sebelumnya, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, membaca rapor murid, dan menggunakan berbagai penilaian diagnostik. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 strategi yang dapat dipilih, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten, guru mendefinisikan materi pembelajaran kepada murid berdasarkan kebutuhan, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Dalam diferensiasi proses,
Guru membantu murid memahami materi pembelajaran dengan berbagai kegiatan atau scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid. Diferensiasi produk adalah tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Bagaimana kaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Filosofi Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan harus berpihak pada murid dan menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berorientasi kepada kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar anak. Nilai-nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Guru yang memiliki nilai-nilai tersebut akan lebih mampu memahami kebutuhan belajar murid dan menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Visi guru penggerak adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menciptakan perubahan positif di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mewujudkan visi tersebut. Lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif. Murid yang merasa nyaman dan dihargai akan lebih termotivasi untuk belajar. Demikian video koneksi antar materi kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.